Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Mbak semuanya dimanapun berada. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat, malah makin sehat, ya, makin semangat dan moga-moga juga makin sukses walaupun ini pandemi, tapi banyak juga kawan-kawan di masa pandemi ini jadi golden moment untuk menjadi lebih baik. Yang sekarang mungkin masih diuji dengan pandemi, semoga dalam waktu dekat bisa keluar dan pandemi ini jadi golden moment untuk bangkit, untuk menjadi lebih baik, lebih hebat dan lebih sehat. Mas Mbak yang saya cintai dimanapun berada, sebelum saya menyampaikan paparan tentang Gerapat Manaba ini, izinkan saya menyampaikan satu hal yang penting, ya. Agar kita ini nanti punya pandangan yang sama, ya. Ini menurut saya penting, gitu ya. Jadi pembangunan Gerapat Manaba ini bukan gawe saya, bukan gawenya panitia, bukan gawenya KPA, tapi ini gawenya seluruh alumni, ya. Yang punya gawe ini seluruh alumni, sehingga malam hari ini itu posisi kita tidak berhadapan-hadapan antara panitia, antara KPA dengan Mas Mbak alumni, tapi kita ini sama-sama, ya, kita di posisi yang sama. Malah saya ini hanya menjalankan amanah dari Mas Mbak semuanya, mewakili alumni, ya, sehingga saya berharap malam ini kita diskusinya jadi enak karena ini gawe kita bersama, ya. Kalau nanti antara alumni dengan panitia dan alumni dengan KPA dan seterusnya, kita seolah-olah di pihak yang berbeda, ya. Jadi saya sampaikan di awal, ini gawe kita bersama, mari kita bicarakan bersama. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan bersama. Kalau Mas Mbak ada yang mungkin ada pertanyaan atau apa-apa, ya nanti karena kami mungkin juga ada info, ada pengetahuan, ya, akan kami share, akan kami sampaikan ke Mas Mbak semuanya. Ya, jadi yang penting kita sama-sama, ini gawe kita bersama, ya, sehingga kita tetap enak, satu kesatuan, ya, semua adalah alumni Padmanaba. Makaten saya mengawali menyampaikan kesamaan pandangan sambil Mas Wakid mungkin dibantu slide, ya. Mas Mbak semuanya, sebelum saya cerita lebih jauh, mungkin akan saya awali dulu dengan kenapa sih kita ini kok mendadak susah-susah membangun Gerapat Manaba? Kenapa sih kita ini kok mendadak punya gawe membangun Gerapat Manaba? Masih ada pertanyaan seperti itu, ya. Karena Mas Mbak nanti kita harapkan menjelaskan ke angkatan masing-masing, ke kawan atau ke siapapun alumni. Malam ini coba saya jelaskan lagi kenapa kita kok mesti membangun Gerapat Manaba. Oh, Mas Wakid sambil slide-nya diputar. Jadi Mas Mbak semuanya, saya ini sudah diskusi dengan sekolah, 3 kepala sekolah malah, ya. Sejak zaman Pak Maman, kemudian yang dari SMA 1 itu walaupun sebentar, ya, kemudian lanjut Pak Kusworo, ya, juga dengan guru-guru, ya, dengan wakil kepala sekolah sama. Intinya SMA kita ini kekurangan ruangan. Nanti kalau Mas Mbak semuanya butuh videonya dari kepala sekolah, nanti bisa kita share testimoninya Pak Maman tentang kondisi ruangan di sekolah kita seperti apa, kita masih butuh berapa ruangan. Jadi intinya Mas Mbak semuanya, sekolah kita ini dengan segala prestasinya sebetulnya ruangannya sangat kurang. Ruang belajar mengajar itu sangat kurang, ya. Jadi sudah beda dengan keadaan kita dulu. Sekarang ini jumlah muridnya, kalau IPS dulu kan cuma sedikit sehingga ada ruangan kecil cukup. Nah sekarang zaman berbeda, jumlah muridnya sudah lebih banyak dari dulu untuk IPS, sehingga beberapa ruangan tidak cukup, ya. Kita kekurangan ruangan.
Kemudian fasilitas laboratorium untuk yang IPA itu juga ada yang masih zaman Belanda, terutama lab kimia itu, ya. Alatnya juga gelas-gelasnya masih zaman dulu. Ruangan-ruangannya juga sudah tidak mendukung. Bahkan beberapa ruangan laboratorium itu sering ditegur oleh pihak cagar budaya karena dia ada di dalam kawasan cagar budaya. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat, Mas Mbak semuanya, di lapangan itu ada tambahan bangunan baru, bangunan workshop. Itu tempat adik-adik menyiapkan kalau ada kegiatan macam-macam. Bangunannya semi permanen, sangat mengenaskan, sangat kasihan. Ya, kalau Mas Mbak tindak ke sekolah, di lapangan, pojok timur selatan, itu ada bangunan baru, waduh itu kasihan deh. Kasihan kalau kita lihat itu. Nah juga bangunan di sisi selatan itu kita lihat, bangunannya bertambah terus, ya kecil-kecil, ya. Nah itu menurut kami kurang tertata dengan bagus. Kenapa? Ya karena memang dananya itu nggak ada, ya dananya turunnya sedikit-sedikit, juga tidak pasti, ya. Sehingga bangunan itu bikinnya juga nggak bisa sekaligus, ya setahap demi setahap, jumlahnya juga tidak pasti, sehingga susunan bangunan sangat tidak bagus. Kalau orang Jawa itu semrawut, ya. Jadi tambah ruang ini, tambah ini, tambah ini, makin semrawut, ya. Kalau Mas Mbak tindak sekolah di sisi selatan itu bangunannya kurang teratur, dipandang itu kurang enak, gitu ya. Nah berikutnya Mas Mbak semuanya, tahun 2019 SMA kita ini dijadikan cagar budaya. Ya, jadi SMA kita ini usianya sudah 102 tahun. Ya, karena ternyata dibangun 1919. Ya, jadi sudah sangat tua, ya, tapi menurut saya malah makin membanggakan. Jadi karena sudah dijadikan cagar budaya, kita sering dikunjungi beliau-beliau yang terkait dengan cagar budaya, sehingga bangunan-bangunan yang dalam tanda petik mencemari cagar budaya, seperti diberi tanda-tanda silang itu, ada lab fisika, lab biologi, kemudian di selatannya lab fisika itu ada bangunan baru lagi, kemudian di dekat kalau dulu tuh kelas IPS itu ada bangunan kecil, ya. Kemudian di sisi dekat lapangan itu, ya itu malah makin banyak lagi itu bangunan-bangunan yang istilahnya itu sering kena tegur dari pihak yang terkait dengan cagar budaya. Nah, kita ingin agar kita ini tidak sering kena teguran, dan kita juga ingin berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya itu. Makanya salah satunya adalah dengan membangun Gerapat Manaba ini, ya. Berikutnya, Mas Mbak semuanya, saya juga sudah diskusi dengan guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah semuanya. Kalau kita mengandalkan dana dari pemerintah, itu tidak akan cukup karena turunnya itu tidak banyak, ya. Tidak akan mencukupi kalau dipakai untuk bikin ruangan. Kalau ada pun juga tidak tahu itu kapan, gitu. Sementara kebutuhan itu makin mendesak, gitu ya. Nah, juga bantuan pemerintah, ya, ada juga sering pertanyaan, ini kan sekolah negeri, kita kan nanti kan dibangun sama pemerintah. Ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu semua, Mbak semuanya, mohon maaf, Mas Mbak semuanya. Ternyata bantuan dari pemerintah juga tidak seperti yang kita harapkan. Ya, jadi Mas Mbak semuanya, mohon maaf, kita membangun Gerapat Manaba ini setelah melalui diskusi yang panjang, setelah konsultasi ke sana kemari, ya kita ngajak diskusi dengan berbagai pihak, sehingga menurut kami ini memang sudah waktunya SMA kita tercinta ini, Gerapat Manaba ini punya bangunan yang lebih layak, yang bisa mengatasi semua masalah yang terkait dengan fasilitas sekolah, ya, yang juga tidak ada istilahnya itu gangguan terhadap cagar budaya, dan tentunya juga kita ingin adik-adik kita ini juga bisa mengikuti pendidikan yang modern, pendidikan 4.0, ya, sehingga adik-adik kita ini prestasinya akan jauh lebih bagus dari yang ada sekarang. Memang dengan kondisi sekarang, alhamdulillah adik-adik kita masih prestasinya bagus.
bahkan kemarin dari sisi ujian nasional itu peringkat SMA 3 masih nomor 1 di Jogja, mengalahkan SMA 1 ya. Tapi di balik itu sebetulnya banyak keprihatinan ya, kalau Mas Mbak tindak ke sekolah, masuk ke kelas-kelas detail itu sangat memprihatinkan. Itu Mas Mbak semuanya ya, yang mendasari kenapa kita mesti membangun Gerapat Manaba. Di samping memang itu dibutuhkan, juga sekolah tidak mampu dan pemerintah juga tidak bisa memberi bantuan yang cukup untuk menyelesaikan semua masalah yang terkait dengan fasilitas yang sekarang ini bermasalah di alma mater kita. Next, Mas Wahid. Mas Mbak semuanya, kita sudah memutuskan untuk membangun Gerapat Manaba. Ya, saya jelaskan sedikit tentang Gerapat Manaba ini. Insya Allah izinnya sudah beres, Mas Mbak semuanya. Jadi sudah melewati proses yang panjang, berliku, ya. Saya sudah datang ke sana kemari, sudah menghadap ke berbagai banyak pihak. Nanti fotonya akan kita sampaikan dokumentasinya. Yang akhirnya kita bisa mendapatkan IMB, ya. Yang paling memakan waktu lama, menghabiskan energi besar itu justru di Dinas Kebudayaan. Karena ternyata membangun di kawasan Kota Baru itu penuh dengan liku-liku, aturannya banyak ya, dan yang paling ketat adalah di Dinas Kebudayaan. Alhamdulillah kita sudah melewati itu dengan perjuangan yang panjang, dengan bantuan dari semua pihak, dari mas-mas alumni semuanya yang hadir di sini, di Zoom ini juga banyak sekali yang membantu kami, sehingga pengurusan izin ini bisa berjalan dengan baik, di Dinas Kebudayaan, di pemerintah kota, maupun di pemerintah provinsi. Ya, jadi alhamdulillah ini sudah keluar izinnya Mas Mbak semuanya, karena tetangga kita, SMA Steladus, itu juga mau membangun gedung yang tingginya hampir sama. Tapi sampai sekarang izinnya sepertinya juga belum keluar. Yang pasti ketika izin kita sudah turun, dan sampai awal tahun, yang ingat saya, mereka izinnya tetap belum keluar. Kenapa? Karena di kawasan Kota Baru, ya, kena aturan yang sangat ketat, ya, dan susah sekali kita tawar-tawar. Di Dinas Kebudayaan itu ada alumni, ya, tapi ya ternyata kalau sudah di sana tidak mudah. Ya. Kalau di sini kan kita masih enak, bisa mudah, ya. Ternyata di sana tidak semudah itu, Mas Mbak semuanya. Jadi alhamdulillah, izin pendidikan bangunan sudah keluar, artinya izin-izin, kemudian rekomendasi dan lain-lain, insya Allah sudah lengkap, sudah aman, ya. Ada pertanyaan apa boleh bangun basement, apa boleh bangunan seperti ini, insya Allah itu sudah kita lewati bersama di berbagai dinas, di provinsi maupun di pemerintah kota, Mas Mbak semuanya. Saya akan jelaskan tentang Gerapat Manaba, Mas Mbak semuanya. Jadi Gerapat Manaba yang akan kita bangun ini ada 7 lantai, ya, 1 basement dan 1 ground, ya. Kemudian ada lantai 1 sampai dengan lantai 5, ya, 7 lantai. Ya. Ada yang nyebut 1 basement 6 lantai, ada yang nyebut lantai 1 sampai 5 plus ground plus basement, itu monggo. Tapi kalau di total akan ada 7 lantai. Ya. Yang lantai basement itu dipakai untuk ruang workshop. Itu yang saya ceritakan tadi, adik-adik kita ini kalau membuat properti macam-macam, itu sekarang di lapangan sana. Ya. Di pojok bangunan jelek, bangunan semi permanen. Nah, insya Allah nanti akan kita fasilitasi di basement. Ya. Kemudian lantai dasar atau ground itu dipakai untuk ruang kreatif, ya, untuk menerima tamu, ya, untuk juga bisa untuk pameran. Jadi menggantikan ruangan aula. Aula ini macam-macam itu. Ya, untuk pameran, ya untuk menerima tamu, ya untuk lewat, ya untuk acara. Nah, kadang itu campur jadi satu dan tidak cukup, ada gamelan juga, ya. Nah, nanti akan kita buatkan yang lebih luas, yang lebih lapang,
di lantai dasar bangunan Gerapat Manaba ini. Di atasnya, Mas Mbak semuanya, lantai 1 itu adalah library, ya, ruang perpustakaan. Kemudian juga ada ruang kelas, ya. Di atasnya lagi di lantai 2 itu ada ruang biologi, juga ruang kelas. Kemudian lantai 3 itu lab bahasa, lab kimia, dan di atasnya lagi di lantai 4 itu lab fisika, lab digital, lab infotech, lab IT. Dan yang paling atas adalah New Arga Bahagia. Jadi Mas Mbak semuanya, Arga Bahagia itu memang sekarang kita robohkan, tapi bukan untuk dihilangkan, tapi nanti kita ganti dengan Arga Bahagia, namanya New Arga Bahagia, itu nanti akan ada di lantai paling atas dengan desain dan ruangan insya Allah jauh lebih baik dari Arga Bahagia yang lama. Jadi Mas Mbak semuanya barangkali terlibat dalam pembangunan Arga Bahagia yang kemarin, kami akan mengganti yang lebih baik, yang lebih baru di lantai yang paling atas, ya paling terhormat. Kemudian Mas Mbak semuanya, berapa biaya kira-kira yang dipakai untuk membangun Gerapat Manaba ini? Estimasinya sekitar 15 M. Ya, sambil berjalan, moga-moga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan sehingga harga-harga bisa naik dan sebagainya. Ya, semoga kalau ada overhead juga tidak terlalu banyak, ya, dan semoga makin banyak juga nanti yang ikut berkontribusi, ikut membantu sehingga biaya ini jadi ringan, ya. Dan dari koordinasi dengan pelaksana di lapangan, dengan kontraktor, masih optimis bisa kita selesaikan dalam waktu 8 bulan. Jadi kalau dihitung dari Maret, atau Maret kemarin persiapan katakanlah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi disampaikan oleh Mas Yudan, kira-kira ya paling lambat Desember lah bisa selesai. Jadi insya Allah tahun ini bisa selesai, Mas Mbak semuanya. Kalau kita ini saling nyengkuyung, saling membantu, saling mendukung, saling mendoakan, insya Allah akan selesai di tahun ini. Ya. Dan moga-moga nanti di ulang tahun, bulan September, kita sudah bisa topping off, lantai 1 sampai lantai 7, ya, atau lantai 5, itu sudah bisa selesai. Itu harapan kami, sehingga di ulang tahun bulan September, kita sudah bisa topping off dulu minimal. Mas Mbak semuanya, proses membangun ini sangat panjang. Sebetulnya saya ini juga hanya meneruskan rencana pembangunan gedung baru yang sudah dirintis oleh pengurus KBA sebelumnya. Dan dulu dikomandani oleh Mas Yesta, almarhum. Ya. Pembangunan sempat berhenti lama, dulu sudah ada penggalangan dana. Lama sekali itu tidak ada yang meneruskan, macet gitu ya. Saya pribadi waktu itu ada inisiatif, ini kalau macet begini, kasihan yang sudah nyumbang, ya. Kasihan sekolah kita dan seterusnya. Akhirnya saya mencoba untuk mengambil alih, dan ternyata sangat seru ketika kita ngambil alih, dimarahi sana-sini, ditegur sana-sini, ya, dipingpong sana-sini, ya oleh alumni juga oleh dinas. Ya. Tapi alhamdulillah bisa kita lalui dan ternyata Mas Mbak semuanya ternyata cukup baik semua. Sangat-sangat loyal, sangat-sangat perhatian dengan SMA kita tercinta ini. Ya. Saya salut kepada Mas Mbak semuanya yang sudah mengawali proses desain yang awal dulu maupun yang terbaru, ya, yang sudah memberikan masukan, memberikan ya macam-macam lah. Ya dimarahi, ya macam-macam lah gitu ya. Tapi alhamdulillah saya tetap happy ya. Nah, proses desain sudah selesai tahun 2019. Kemudian proses perizinan di tahun 2020 itu kita mulai ya, panjang ya. Dan alhamdulillah pada bulan September tahun kemarin di tengah pandemi kita akhirnya bisa groundbreaking karena izin-izin sudah komplit. Ya, waktu itu alhamdulillah groundbreaking dihadiri oleh Ngarso Dalem, oleh Pak Wali Kota Pak Haryadi, kemudian juga Menteri Pendidikan Kebudayaan Pak Makarim, ternyata juga sangat mengapresiasi. Yang videonya pasti sudah Mas Mbak semuanya lihat, ya.
Jadi yang mengapresiasi apa yang akan kita lakukan ini ternyata sangat banyak, ya. Jadi mulai dari wali kota, Bapak Wali Kota, kemudian Karso Dalem, sampai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, alhamdulillah mereka responnya sangat positif, sangat mendukung dan mengapresiasi alumni. Begitu juga dengan sekolah kita, guru, wakil kepala sekolah yang sudah ganti-ganti, alhamdulillah juga mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan selama ini, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Mbak semuanya. Ya. Groundbreaking tahun kemarin di bulan September dan alhamdulillah pada bulan Maret kemarin ya, setelah mundur, kita akhirnya bisa memulai pembangunan Gerapat Manaba. Ya, jadi kita sudah bisa memulai, alhamdulillah, ya. Dan nanti progresnya akan kita sampaikan ke Mas Mbak semuanya, ya. Kontraktor sudah ditunjuk, ya, dan alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini kerjanya bagus, on schedule, ya, sehingga tetap akan selesai kira-kira di bulan November atau di bulan Desember, ya. Sekarang pembangunannya tahap penggalian, Mas Mbak semuanya, ya. Di pertengahan bulan ini penggalian selesai, akan masuk ke fase struktur, mulai dari pengungsian dan lain-lain, sehingga nanti berikutnya kita akan masuk ke pekerjaan cor. Ya. Jadi tahapan-tahapan sudah kita lewati semua, Mas Mbak semuanya, ya. Sebelum membangun, dengan perjuangan, dengan dukungan, dengan bantuan, dengan doa Mas Mbak semuanya, alhamdulillah akhirnya setelah mundur sekian bulan, di bulan Maret kemarin, ya, pekerjaan sudah bisa kita mulai, yang diawali dengan pembongkaran Arga Bahagia. Di bulan Maret itu pembongkarannya ternyata juga enggak sederhana, karena ternyata material-material yang masih bisa dipakai dan sebagainya diminta untuk tidak rusak, ya, karena itu aset negara. Sudah kita lakukan, sudah kita kerjakan dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Ya. Next, Mas Wakid, mungkin. Nah, ini Mas Mbak semuanya, ini hanya arsip, ini hanya cerita untuk Mas Mbak semuanya. Kita sudah audiensi nggak tahu berapa kali dengan Pak Wali Kota, ya, karena Pak Wali Kota juga memastikan pekerjaan ini bisa terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena Kridosono nanti insya Allah akan direvitalisasi, ya, akan dirobohkan, kecuali yang gelanggang itu, yang lain lapangan itu pagernya akan dirobohkan, sehingga di situ nanti akan rata dan fokusnya adalah SMA kita. Ya, saya pernah dikomentari Pak Wali, Mas Trin SMU kayak ngono wah sini gitu, ya. Ya, itu komentar yang menurut saya membuat saya jadi semangat untuk merealisasi pembangunan Gerapat Manaba ini. Ya, harapannya nanti sekolah kita jadi lebih bagus, karena akan jadi center ketika kita jalan di depannya Soto Soleh itu, kalau Mas Mbak lewat di area Kridosono itu. Jadi nanti fokusnya di SMA kita malah. Gitu. Makanya kita beberapa kali dipanggil audiensi dengan Pak Wali Kota, juga dengan Ketua Komite Sekolah yang kebetulan juga Bu Wali, ya. Nah, ini Pak Wali dan Bu Wali ini sekarang orang tua murid, ya, sehingga ya alhamdulillah memberi dukungan ke kita semua dalam pelaksanaan pembangunan Gerapat Manaba ini. Kemudian kita juga sudah audiensi dengan berbagai dinas, sosialisasi ke masyarakat. Terus next, Mas Wakid, ya. Kemudian kita juga ke Karso Dalem, kita juga sudah sowan, ya. Dan Mas Mbak semuanya, mungkin juga sekalian menjawab pertanyaan di grup hari ini kalau nggak salah, ya. Jadi bangunan ini kan bangunannya dari alumni, bukan bangunan pemerintah. Terus nanti gimana pengoperasiannya dan lain-lain, gitu, ya. Jadi Mas Mbak semuanya, sebelum kita membangun kemarin, ya, kita itu sudah diminta untuk menandatangani
Jadi ditandatangani oleh Mbak Endri selaku Ketua KPA dan Mas Yudan selaku Sekum, Sekretaris Umum KPA, bahwa kita itu nanti akan menyerahkan bangunan ini ke pemerintah. Ya, jadi kita alumni ini hanya membangun, Mas Mbak semuanya, dibangun di tanahnya pemerintah, tanahnya keraton ya tepatnya. Ya, sehingga setelah nanti selesai akan kita serahkan. Ya. Nah, otomatis karena kita serahkan ke pemerintah, ke Pemprov, ya, SMA itu kan di bawah Pemprov sekarang, ya otomatis itu akan jadi bangunan milik Pemprov Mbak semuanya. Jadi bangunan nanti mungkin saya beri penjelasan sedikit di sini, bukan lagi bangunan milik alumni, tapi bangunan milik pemerintah, ya. Walaupun yang membangun adalah kita para alumni, yang membangun adalah swasta, tapi nanti akan jadi bangunan milik pemerintah, ya. Jadi kita sudah membuat surat kepada Pemprov, jadi akan diserahkan, gedung itu akan dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dipergunakan sebagai sarana pendidikan di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Ya. Terus bagaimana dengan pengoperasiannya dan lain-lain? Kita sudah bicara dengan sekolah, kita sudah komunikasi dengan dinas-dinas, ya. Ya alhamdulillah tidak keberatan, ya. Bahkan mereka mengapresiasi kita semua para alumni, Mas Mbak semuanya. Jadi saya ini nggak pernah terima kasih Mas Tri. Wah Mas Tri enggak, selalu yang disebut tuh alumni, yang disebut adalah Mas Mbak semuanya, ya. Dan saya juga nggak pernah tidak mengatasnamakan alumni, saya selalu mengatasnamakan alumni karena sekali lagi ini gawe kita semua, ini gawenya Mas Mbak semuanya, ya. Jadi moga-moga ini jadi clear, ya. Dan nyuwun sewu Mas Mbak semuanya, kita membangun tapi untuk kita hibahkan, ya. Nah, ini moga-moga Mas Mbak semuanya juga jadi jadi lebih memahami nanti status bangunan ini seperti apa, gitu ya. Jadi nanti akan kita hibahkan sehingga bangunan itu akan seperti ruang-ruang yang lain akan menjadi milik Pemprov atau SMA kita. Next, Mas Fakid. Nah, malam ini sekalian saya sampaikan progres pembangunan, Mas Mbak semuanya, ya. Per hari ini tanggal 10 April 2021 pembangunannya sudah sampai penggalian itu selesai, ya. Kita masuk ke fase pembersihan kalau di struktur itu, ya. Nah, kita berharap pekerjaan pembangunan ini bisa lancar, ya. Mohon doanya sekali lagi Mas Mbak semuanya, mohon dukungannya, mohon bantuannya agar pembangunan ini bisa lancar. Walaupun Jogja sering hujan, tapi moga-moga tidak mengganggu dan bisa selesai tepat pada waktunya, ya. Ini progres bulan April, moga Mas Sakit mungkin ada foto yang lain. Nah, ini mulai pekerjaan pembersihan. Jadi kontraktor yang kita pilih ini Mas Mbak semuanya sudah pengalamannya sangat panjang, ya. Sudah sering membuat gedung-gedung pendidikan di kota Yogyakarta ini, ya, di UGM maupun di bangunan-bangunan tinggi yang tingginya hampir sama atau lebih dari SMA kita, sehingga kita ini tidak khawatir lagi nanti tentang kualitas bangunan, mutu bangunan, dan juga waktu. Jadi Mas Mbak semuanya, saya ini melaksanakan amanah Mas Mbak semuanya, melaksanakan amanah 13.000 alumni, sehingga kami mencoba juga melaksanakan sebaik mungkin, jadi memilih pelaksana juga sebaik mungkin, ya, sehingga tidak menimbulkan masalah di tengah jalan. Insya Allah kalau
lancar, mohon dukungannya bulan November atau Desember akan selesai. Ya. Next, Mas Bagit. Nah, Mas Mbak semuanya, ini mungkin yang penting juga, kita semua punya kenangan di SMA kita. Kenangan baik, kenangan buruk, ya. Entah cerita yang menyenangkan, cerita yang menyedihkan, ya. Entah kita pernah dapat ujian atau pernah dapat marah, ya. Cerita kita pasti panjang, banyak di SMA kita. Kita juga sudah belajar di SMA kita minimal 3 tahun. Kalau yang cinta SMA itu kadang ada yang 4 tahun, ya. Tapi terakhir memang ada juga yang program akselerasi 2 tahun. Tapi intinya sekitar 3 tahun lah. Kita ini pernah belajar di SMA kita, ya, kita pernah menimba ilmu, ya. Nah, sekarang SMA kita kekurangan ruangan, fasilitasnya sudah tidak memenuhi syarat. Ya. SMA kita juga sering kena tegur dari Dinas Kebudayaan. Nah, sekaranglah waktunya, Mas Mbak semuanya, kita para alumni untuk peduli. Kita para alumni untuk memberikan sesuatu bagi SMA kita. Monggo terserah Mas Mbak semuanya, minimal doa lah. Syukur-syukur juga dukungan, syukur-syukur juga bantuan. Berapapun terserah. Ya, ada banyak program untuk bisa urunan, untuk bisa menyumbang bagi pembangunan Gerapat Manaba ini. Ya, kita masih bangga semuanya pasti dengan SMA kita. Kita pasti punya cerita, ya, dimanapun bahwa SMA kita adalah SMA yang bagus. Alumninya terkenal dengan alumni yang solid. Sekaranglah kita ini diuji. Apakah kita benar-benar solid? Apakah kita benar-benar kompak ketika SMA kita, alma mater kita membutuhkan kita semua? Saya percaya, saya yakin Mas Mbak semuanya, angkatan muda maupun yang sudah senior, masih seperti yang dulu. Kita masih kompak, kita masih guyup, kita masih bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat SMA kita.